Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen. Mbak Ani hadir, Mbak Bella hadir, Mas Ibnu, ya, Mas Doni, ya. Baik, hadir semua ya. Anak-anak, apakah masih semangat? Baik, agar tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Baik, sudah semangat semua ya. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya betul, kemarin kita sudah belajar tentang sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba Mbak Ani. Iya betul, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1. Tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan dalam percobaan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu sumber energi? Baik, sumber energi merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang dapat menghasilkan suatu energi, baik energi yang besar maupun energi yang kecil. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di bumi. Energi panas dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada beberapa manfaat energi matahari dalam kehidupan. Yang pertama, dapat menghasilkan energi listrik. Matahari dapat menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi kehidupan. Salah satu contohnya yaitu sel surya. Sel surya merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dengan memanfaatkan sel surya, maka akan terjadi penggunaan energi yang ramah lingkungan dan energi alternatif yang terbarukan, serta ketersediaannya yang tak terbatas. Yang kedua, yaitu dapat membantu proses fotosintesis. Cahaya matahari sangat bermanfaat bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan dapat menghasilkan energi dan oksigen dalam proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan dapat digunakan oleh manusia untuk bernafas. Yang ketiga, yaitu dapat membantu pengeringan tanah. Cahaya matahari bermanfaat bagi tumbuhan untuk membantu proses perkembangbiakan. Proses pengeringan tanah dibantu oleh cahaya matahari. Dengan demikian,
Biji yang jatuh ke tanah yang kering akan tumbuh dengan subur. Manfaat yang keempat yaitu untuk menjemur pakaian. Cahaya matahari dapat bermanfaat untuk mengeringkan pakaian yang dicuci. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, kita tidak perlu menggunakan mesin untuk mengeringkan pakaian yang dicuci. Dengan terik sinar matahari, pakaian akan kering dengan alami. Manfaat yang kelima yaitu membantu penerangan. Dengan adanya cahaya matahari, membuat dunia ini terang dan tidak gelap gulita. Dengan adanya cahaya matahari, kita bisa melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Yang keenam yaitu untuk mobil tenaga surya. Sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk mengganti bahan bakar fosil. Salah satu pemanfaatannya yaitu untuk mobil bertenaga surya. Pelat yang terdapat dalam mobil tenaga surya dapat digunakan untuk menangkap dan menyimpan tenaga surya yang kemudian akan diubah untuk menjadi bahan bakar yang digunakan sehingga mobil dapat melaju. Anak-anak, sekarang coba bagi menjadi beberapa kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Apakah sudah? Baik, sekarang coba amati dari kaca jendela kelas. Bagaimana terangnya cuaca hari ini? Baik, apakah sudah? Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Kita akan melakukan suatu percobaan, yaitu pembuktian bahwa panas matahari merupakan sumber energi. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas, dan air. Langkah-langkahnya, yang pertama, basahi semua bahan-bahan dengan air. Langkah yang kedua, yaitu jemur 1 helai sapu tangan, 1 lembar tisu, 1 lembar kertas di tempat yang panas. Sisanya kita jemur di tempat yang teduh. Setelah itu, kita amati dan tuliskan bagaimana perubahan yang terjadi dalam waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sekarang anak-anak lakukan percobaannya ya. Nah, untuk menunggu hasil pengamatan, pada buku terdapat teks bacaan yang berjudul Kisah Ali Si Biji Energi. Sekarang kalian baca teks tersebut. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah sudah selesai membaca anak-anak? Baik, setelah membaca teks tersebut, sekarang coba buatlah peta pikiran semenarik mungkin. Ibu beri waktu 2 menit. Setelah selesai, dikumpulkan ya. Sekarang, masing-masing kelompok coba amati kembali percobaan tersebut. Jangan lupa dituliskan ya hasil pengamatannya. Setelah pengamatan selesai, kemudian tuliskan kesimpulan mengenai pengaruh energi panas matahari dalam percobaanmu. Setelah itu, coba tuliskan dalam bentuk laporan kegiatan. Selamat melanjutkan.
Apakah sudah selesai semuanya? Baik, sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Yang pertama yaitu untuk kelompok 1. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Yang terakhir yaitu kelompok 3. Baik, sudah maju semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini Ibu mempunyai sebuah video tentang proses percobaan yang telah kalian lakukan. Simak baik-baik ya videonya. Setelah kalian menyimak dari video tersebut, kita simpulkan dari hasil percobaan tersebut. Jadi, dari hasil pengamatan atau percobaan tersebut terbukti bahwa panas matahari dapat mengeringkan benda yang basah. Sehingga panas matahari merupakan salah satu bentuk energi yang dibutuhkan oleh manusia di bumi. Anak-anak, apakah masih semangat? Baik, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Coba Mbak Bella. Baik, kita simpulkan ya. Yang pertama, sumber energi panas di bumi yaitu matahari. Yang kedua, sumber energi merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang dapat menghasilkan suatu energi, baik energi yang besar maupun energi yang kecil. Kesimpulan yang ketiga yaitu ada beberapa manfaat dari sumber energi matahari. Yang pertama, dapat membantu proses fotosintesis. Yang kedua, dapat menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, untuk mengeringkan tanah. Yang keempat, untuk menjemur pakaian. Yang kelima, untuk penerangan. Yang keenam, untuk mobil bertenaga surya. Kesimpulan yang keempat yaitu dari proses percobaan tersebut dapat terbukti bahwa panas matahari dapat mengeringkan benda yang basah, sehingga panas matahari merupakan salah satu bentuk energi yang dibutuhkan oleh manusia di bumi. Anak-anak, besok kita akan melanjutkan pembelajaran kedua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.